Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Kasmoro dari kelas XRPLC absen 23 ingin menyampaikan dampak sosial informatika. Sebelum saya menjelaskan dampak sosial informatika, saya akan menjelaskan apa itu informatika. Informatika adalah merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin yang berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Apa itu fungsi informatika? Fungsi informatika ada banyak. Kita ambil contohnya saja, misal dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, contohnya adalah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Dan inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemudian pada kehidupan sehari-hari memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, memudahkan mendapat berita-berita yang baru, update atau trending. Dan juga dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, berbagai manfaat tersebut antara lain menciptakan lapangan kerja baru terkait teknologi informasi, memudahkan komunikasi bisnis, menyediakan fasilitas transaksi bisnis, mempercepat proses transaksi bisnis, akses dan penyebaran informasi bisnis, memperkecil biaya bisnis dan operasional. Nah, sekarang kita ke poin utamanya, yaitu dampak sosial informatika. Di dalam dampak sosial informatika ini ada dua, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain adalah kemajuan teknologi komunikasi yang cepat, dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Ya, kita kasih contoh empat saja. Nah, kemudian kita beralih ke negatif. Nah, di negatif nih ada berbagai macam. Misalnya adalah yang pertama perubahan dalam komunikasi. Penjelasan dalam perubahan yang paling terlihat dari perkembangan internet ini adalah orang-orang yang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang langsung. Yang kedua adalah penjajahan budaya. Ya, contohnya penjajahan budaya adalah kita mulai mengikuti budaya kebarat-baratan padahal kita orang asli Indonesia. Dan yang ketiga adalah menurunnya moral. Selain budaya positif, budaya negatif juga dapat diakses dengan mudah dari internet. Contoh saja pornografi, kekerasan, dan juga budaya buruk lainnya. Jika yang ditiru adalah budaya negatifnya, maka moral suatu bangsa akan menurun, terutama juga pada remaja atau anak-anak yang masih labil. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.